Materi persamaan linier satu variabel Bapak akan jelaskan melalui beberapa contoh soal. Sebenarnya, persamaan linier satu variabel adalah ketika ada suatu soal yang mana soal tersebut mencari nilai suatu variabel. Contohnya seperti ini. Negatif 3 ditambah 7 sama dengan X. Berapakah nilai X tersebut? Ya. Nah, di sini pasti ada nilai X-nya. Nilai X tersebut adalah hasil penjumlahan dari negatif 3 dan 7. Negatif 3 tambah 7 akan menghasilkan 4. Yang berarti X tersebut adalah 4. Untuk lebih menguatkan pemahaman kalian, Bapak akan memberikan contoh soal lainnya. Misalkan 8 ditambah X sama dengan 11. Berapakah nilai X-nya? Pasti kalian dapat menebak dengan baik secara langsung. 8 ditambah X sama dengan 11. 8 ditambah angka berapa yang menghasilkan 11? Nah, pasti kalian langsung menjawab X itu adalah 3. Karena 8 ditambah 3 hasilnya 11. Bagaimana prosesnya supaya mendapatkan hasil 3? Sebenarnya dengan cara memindah ruaskan. Positif 8 kita pindahkan ke sini. Setelah kita tulis di sini 11 kita pindahkan angka 8 yang sebelumnya positif berubah menjadi negatif sehingga tandanya itu pengurangan. Nah, menjadi X sama dengan 11 dikurang 8. Setelah itu dapat disimpulkan bahwa X sama dengan hasil pengurangan dari 11 dikurang 8, yaitu 3. Contoh selanjutnya, 4 dikurang M sama dengan 8. 4 dikurang M sama dengan 8. Sebenarnya bebas yang kalian ingin pindahkan itu angkanya atau variabelnya. Kalau tadi sebelumnya adalah angkanya dipindahkan ke sebelah kanan, ke ruas sebelah kanan. Sekarang kita coba pindahkan variabelnya. Variabel di sini adalah variabel M. Kita pindahkan variabelnya. Kita pindahkan variabelnya dengan pertama-tama kita tulis 4. Variabel kita pindahkan. Kita pindahkan kemana variabelnya? Kita pindahkan ke sebelah kanan. Sebelumnya variabel M bertanda negatif, setelah dipindahkan akan bertanda positif, sehingga proses penjumlahan 8 ditambah M.
Kemudian karena kita ingin mencari nilai M, maka kita pindahkan angka 8. Ya, kita pindahkan angka 8 ke sebelah kiri, ke ruas sebelah kiri. Sebelumnya kita tulis 4, 8 kita pindahkan ke sini, ya, menjadi dikurang 8, ya. 4 dikurang 8 sama dengan M. Sehingga hasil dari 4 dikurang 8 adalah negatif 4, sama dengan M. Berarti nilai M adalah negatif 4. Nah, seperti itu. Atau dapat juga kalian kerjakan seperti ini. Kita tulis kembali soal yang tadi, 4 dikurang M sama dengan 8. Kita tulis kembali ya soalnya. Ya. Jadi dikurang 4. Negatif M sama dengan 8 dikurang 4, 4. Karena kita mencari M, ya, ini yang sudah kita dapat adalah negatif M sama dengan 4. Ya. Jangan sampai terkecoh. Ini belum selesai karena yang ditanya tentukan nilai M, bukan tentukan nilai negatif M. Maka dari itu nilai M-nya, ya, variabel M-nya harus positif. M sama dengan, nah, tanda negatif ini kita pindahkan ke angka 4, menjadi yang tadinya 4-nya positif menjadi negatif. Ya, sehingga M sama dengan negatif 4. Sama kan hasilnya dengan cara sebelumnya? Itu sebenarnya hanya konsep dari perhitungan atau proses perhitungan, sehingga dinamakan persamaan linier satu variabel. Itu mengerjakannya mau dipindahkan ke sebelah kanan atau di sebelah kiri, itu sama saja hasilnya, ya. Yang penting jangan sampai kita salah memberikan tanda negatif atau positifnya. Untuk memperkuat pemahaman teman-teman semua, Bapak akan berikan contoh soal selanjutnya. Kalau tadi kita sudah melihat proses persamaan linier satu variabel yang memuat penjumlahan, pengurangan. Sekarang ada misalkan 7K sama dengan 21. 7K sama dengan 21. Ini artinya 7K adalah 7 dikali K. Oke. 7K itu adalah 7 dikali K. Jadi untuk soal-soal berikutnya, ketika melihat 7K atau 7B atau 3B, itu adalah perkalian, ya. 7K 7 kali K, ya. 3B 3 kali B. Nah, itu harus dipahami konsep dasarnya agar tidak kebingungan nantinya. Oke, 7K berarti 7 kali K, ya. 7 kali K, ya. K itu adalah sebuah angka misterius yang belum tahu berapa K itu. 7 kali K, ya, kali suatu angka, hasilnya 21. 7 kali berapa? Nah, pasti teman-teman bisa langsung tebak. Oh, K itu adalah 3, karena 7 kali 3 hasilnya 21. K sama dengan 3. Ya, betul sekali. Hasilnya seperti itu.
Namun ya, ini saya akan sampaikan ya cara bagaimana mendapat 3 tersebut ya. Itu mungkin bisa kalian tebak kalau memang angkanya masih sedikit ya, belum begitu besar angkanya ya, masih kecil. Kalau angkanya sudah besar, nah, ini caranya mendapatkan 3 itu adalah ya, K sama dengan, karena ini adalah proses perkalian ya, maka mencari nilai K ini kita tulis terlebih dahulu. Sebelah ruas kanannya itu 21, angka 7 pindah kemana? Pindah ke sebelah kanan ya. Kalau dalam penjumlahan dan pengurangan ketika pindah itu, kalau positif menjadi negatif atau pengurangan, kalau negatif pindah menjadi positif atau penjumlahan ya. Kata kuncinya, dimanapun suatu unsur pindah ya, dari kiri ke kanan maupun kanan ke kiri, angka atau variabel itu pasti berubah tanda ya. Tapi kalau dalam perkalian, nah ini kan 7 kali K ya, adalah perkalian. Ketika pindah suatu perkalian ke sebelah kanan, itu akan menjadi suatu pecahan atau pembagian. Sehingga K sama dengan 21/7. Nah, jadi 7-nya pindah nih di bawah angka 21. Pindah di bawah angka 21 menjadi suatu pecahan atau pembagian. Maka dari itu dapat dihitung 21/7 atau 21 dibagi 7. Yang hasilnya adalah 3. Nah, itu ya. Jadi kenapa hasilnya 3? Ya seperti itu caranya. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ke contoh berikutnya. Ya, sama dengan 12. Disampaikan pada contoh soal sebelumnya. Berarti 12 negatif 3K-nya di bawah angka 12 menjadi sebuah pecahan, sehingga K sama dengan 12 dibagi negatif 3 adalah negatif 4. Nah, seperti itu ya. Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal M ditambah 2 sama dengan 22 ya. Kalau tadi variabel M-nya ya kita sudah bahas ya, ada proses penjumlahan, pengurangan, pembagian ya, dan lain sebagainya. Ini kita lihat berapakah ya. Ini kan soalnya 5M tambah 2 sama dengan 22. Berapakah nilai M? Langkah pertama adalah ya, karena 5M ya, yang artinya adalah variabel M-nya sudah ada di ruas kiri ya, jadi tidak usah lagi dipindahkan ke ruas kanan ya. Berarti tetap di ruas kiri ya, 5M. Nah, angka 2, positif 2 ini ya, karena tidak sejenis dengan 5M, akan kita pindahkan di samping angka 22 karena mereka sejenis ya. Positif 2 dipindahkan menjadi negatif 2 menjadi operasi pengurangan. Nah, 5M di ruas kiri sama dengan di ruas kanan ada 22 dikurang 2. Hasilnya adalah 20. Nah, ini berbentuk seperti tadi nih. 5M, 5 kali M perkalian. Maka dari itu M-nya sama dengan 20 dibagi 5. M sama dengan 4. Nah, seperti itu. Oke,
Semoga dapat dipahami ya untuk contoh soal yang ini. Kita bisa lanjutkan di contoh soal selanjutnya supaya lebih paham. Nah, contoh soal selanjutnya itu negatif 10 dikurang 7M sama dengan 10. Nah, kita lihat variabel M-nya sudah ada di sebelah kiri kan, jadi tidak usah dipindahkan ya. Atau mau dipindahkan ya, kita pakai cara mau dipindahkan negatif 7M-nya boleh ya. Negatif 7M-nya kita pindahkan ya. Pertama kita tulis negatif 10 ya. Baik, berarti kita pindahkan ya, sama dengan 10 ya. Negatif 7M-nya katanya dipindahkan, ya udah dipindahkan ya menjadi tambah 7M. Nah, karena 10 dan 7M tidak sejenis ya, maka 10 yang ini dipindahkan ya ke sini ya, sehingga negatif 10 ya, 10-nya pindah ya, yang sebelah kanan ke sebelah kiri menjadi negatif 10 sama dengan ya, 7M. Nah, negatif 10 dikurang negatif 10 adalah negatif 20 sama dengan 7M. Berarti M sama dengan negatif 20 per 7. Nah, kalian jangan bingung kalau hasilnya pecahan ya, karena pecahan juga merupakan ya, suatu penyelesaian. Nah, ini pecahannya kita lihat minus atau negatif 20 per 7 ya. Berarti kan M sama dengan negatif 20 per 7. Nah, ini bisa nggak kira-kira disederhanakan? Kalau tidak bisa, dijadikan pecahan campuran saja ya. Menjadi negatif 20 dibagi 7, pecahan campurannya adalah ya, 20 bagi 7 hanya dapat memuat 2 ya. 2. Nah, kita jangan lupa tulis negatifnya, negatif 2 ya. Sisanya 6 ya. Per 7. Nah, jadi negatif 2 6 per 7 ya, itu hasilnya ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kalau yang tadi itu, kalau M-nya dipindahkan seperti itu hasilnya ya. Kalau M-nya tidak dipindahkan juga pasti sama. Nah, coba saja kalian cek masing-masing ya. Itu pasti hasilnya akan menghasilkan penyelesaian yang sama. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Ada soal negatif 3 ditambah 6M sama dengan 8 dikurang 5M. Nah, 8 dikurang 5M. Nah, itu seperti apa cara mengerjakannya? Tentukan nilai M ya, tentukan nilai M. Berapa ya nilai M-nya ya. Ini pilihan teman-teman. M-nya ya, variabel M-nya mau kita pusatkan di sebelah kiri saja atau di sebelah kanan atau di luas kanan ya. Oke, untuk penyelesaian ini Bapak akan memilih variabel M-nya akan Bapak letakkan di sebelah kiri, ruas kiri semua ya. Kita lihat ya. Berarti di ruas kiri itu ada 6M ya, yang memang sudah ada di ruas kiri. Ini kita tulis 6M. Negatif 3 nanti kita pindahkan ya. Ya. Kita pindahkan ke sebelah kanan ya, karena sebelah kiri khusus variabel M. Nah, 6M kemudian ya, yang sejenis dengan 6M adalah negatif 5M yang akan kita pindahkan ke sini menjadi ditambah ya, atau positif tambah 5M ya, sama dengan
berapa? Di sini tetap ada 8 karena 8 sudah ada di ruas kanan, jadi tidak pindah. Yang pindah adalah ini, negatif 3 pindah menjadi ditambah 3 ya, atau positif 3. 6M tambah 5M adalah 11. 11M sama dengan 8 tambah 3 itu 11. M sama dengan 11 per 11, yang berarti M nya nilainya 1. Seperti itu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman masih semangat dalam ya melihat dan mempelajari contoh-contoh soal ya. Contoh soal yang berbentuk persamaan linear satu variabel. Oke. Kita lanjutkan. Setelah contoh yang tadi yang sudah kita lihat ya, ini ada contoh selanjutnya. Contoh selanjutnya itu adalah 3 dikurangi 2 buka kurung M dikurang 5 tutup kurung sama dengan 32 dikurang 6M. Ops, kebalik ya. 32 dikurang 6M. Bagaimana cara mengerjakannya? Tentukan nilai M. Itu bagaimana cara mengerjakannya? Ya, karena di sini jangan sampai kita kebingungan. Oh, ada tanda kurung seperti ini gimana ya? Beda caranya sama yang tadi. Sebenarnya sama saja ya. Ini tetap kita tulis 3 ya. Ini proses perkalian ya. Kalau ada tanda kurung ini berarti adalah ada proses perkalian ya yang dilakukan ya dari luar kurung. Di luar kurung kan negatif 2 ya, di luar kurung, yang akan dikalikan dengan masing-masing yang ada di dalam kurung, yaitu M dan negatif 5 ya. Kita lihat negatif 2 dikalikan M menghasilkan berapa? Negatif 2M. Kemudian negatif 2 dikalikan negatif 5. Negatif 2 dikalikan negatif 5. Negatif kali negatif positif. 2 kali 5 10 ya. Sama dengan, nah berarti kan sudah hilang tanda kurungnya karena kita sudah melakukan perkalian. Sama dengan 32 dikurang 6M. Selanjutnya ya, kita akan mengelompokkan yang variabel dengan variabel ya, yang tidak punya variabel dengan yang tidak punya variabel. Itu seperti apa? Karena yang tidak punya variabel kan kita sebut apa? Konstanta. Nah, maka dari itu konstanta ya harus bergabungnya dengan konstanta ya. Variabel mana? Variabel ini kan negatif 2M yang sudah ada di ruas kiri. Berarti tidak usah dipindahkan. Negatif 2 negatif 2M ya. Negatif 2M sejenis dengan ini negatif 6M, tapi dia harus dipindahkan ya karena ada di sebelah ruas kanan ya. Negatif 6M pindah ke sini, dipindahkan, ditambah 6M jadinya ya, sama dengan loh kok di sebelah kiri 3 dan 10 nya tidak ada ya. Ini 3 dan 10 nya akan kita pindahkan ke sini ya, jadi jangan bingung. Nah 32 nya tetap ya, 3 positif 3 dipindahkan jadi dikurang 3 sini. Kemudian positif 10 dipindahkan menjadi dikurang 10. Oke, kita hitung. Negatif 2M ditambah 6M sama dengan 4M sama dengan 32 dikurang ini 3. Berapa 32 dikurang 3? Berapa? 29 dikurangi 10 adalah
berapa? 19 ya, jadi 32 dikurang 3 dikurang 10 misalnya 19 ya, coba dilihat dulu, dipahami dulu sebelum kita lanjutkan proses selanjutnya itu seperti apa ya. Nah, jadi kalau ada tanda kurung seperti ini ya, ini harus dikalikan supaya tanda kurungnya hilang ya. Nah, baik, kita lanjutkan ini setelah ini caranya gimana lagi nih setelah ini ya. Coba dipikirkan kira-kira caranya seperti apa selanjutnya, langkah selanjutnya itu seperti apa ya. Oke, dikasih waktu deh 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke, yang sudah jawab selamat ya. M sama dengan 19 per 4. Nah, ini bisa nggak disederhanakan? Oh, ternyata 19 dan 4 tidak bisa disederhanakan, tapi bisa jadikan pecahan campuran. 19 per 4 adalah 19 bagi 4. 19 bagi 4 hanya dapat ya, hanya dapat berapa nih ya, hanya dapat 4. Sisanya berapa? Sisanya 3 ya, per 4. Jadi hasilnya 4, 3 per 4 M nya seperti itu. Lanjut. Nah, selanjutnya itu ada lagi seperti ini. 2 per 3 X sama dengan 4. Wah, ini saya bingung nih. Ini bentuknya yang sebelah sini kok pecahan ya? Kenapa ya pecahan? Gimana cara mengerjakannya? Nah, ini jangan sampai bingung caranya ya. Kalau di sini bentuknya pecahan ya, yang sebelah sini juga kita harus bentuk supaya menjadi bentuk pecahan. Ini kita tulis dulu ya, 2 per 3X ya, sama dengan 4-nya berbentuk pecahan jadi 4 per 1 ya. Kemudian gimana caranya nih kalau udah sama-sama pecahan seperti ini nih? Dikali silang aja langsung ya. Kali silang ya. Ini apa nih? Ini 2X. Ini 1. Kita kali 2X kali 1 berapa? 2X sama dengan ya. Selanjutnya ini angka berapa nih? 3 ya. Ini angka 4. Kalikan deh 3 kali 4 ya, sama dengan 12. Nah, kalau sudah ini pasti ya, kalau sudah sampai tahap ini pasti sudah bisa ya, sudah bisa menebak ya hasilnya berapa. 2X sama dengan 12 berarti X sama dengan 12 per 2. X sama dengan 6 ya, ini hasilnya. Oke, bagaimana? Masih ada contoh 2 soal lagi, semangat ya. HP Bapak saja terlihat tadi sudah mulai baterainya lemah ya. Sudah hampir kehabisan baterai ya, tapi jangan sampai teman-teman semua ini kehabisan semangat untuk belajar ya. Kita lanjutkan lagi, masih ada 2 contoh soal lagi. 2 contoh soal lagi kita selesaikan bersama-sama. Selanjutnya ada contoh 3 per 5X ya, sama dengan negatif 1 per 15. Kok ini nggak sama Pak? Ini ada tanda negatifnya dan sebelumnya tidak ya. Ya tidak apa-apa sebenarnya ya, hanya sebatas tanda aja, cara mengerjakannya itu sama.
ini sudah berbentuk pecahan semuanya ya. Jadi tinggal kita kalikan silang aja. 3x dikalikan 15. 3x kali 15 berapa? 45 x ya, sama dengan 5 dikalikan negatif 1 ya, hasilnya negatif 5 seperti itu. X sama dengan, nah, jangan sampai kalian keliru, negatif 5 dibagi atau per 45 ya, negatif 5 per 45, jangan sampai kebalik ya, 45 per negatif 5, enggak, negatif 5 per 45 ya, seperti itu. Sama dengan ya, apakah ini bisa disederhanakan? 5 dan 45 ini bisa disederhanakan ya, jangan lupa ditulis minnya dulu ya. Nah, 5 ya, dan 45 sama-sama dibagi 5 dibagi 5 1 ya, 45 dibagi 5 itu 9 ya, 9. Nah, jadi X nya itu nilainya negatif 1/9. Lanjut, contoh yang terakhir ya. Contoh yang terakhir, nah, 2 buka kurung M tambah 3 ya, atau itu adalah berarti proses perkalian di situ. Per 3 sama dengan M dikurang 1/6. Lanjut, kita langsung kalikan silang ya. Kita kalikan silang. Seperti apa dikalikan silangnya? Sama seperti tadi ya, prosesnya atau bentuk perkaliannya. 6 ya dikalikan, nah ini satu paket ya, 2 buka kurung M tambah 3 ya, kita kalikan ya. Oke, berarti kita kalikan di sini langsung saja. 6 dikalikan ini dulu deh ya, biar nggak terlalu pusing. 6 dikalikan 2 dulu ya, hasilnya berapa? 6 kali 2 itu 12. Jangan lupa ada M plus 3 nya ya, M tambah 3 maksudnya ya, ada M tambah 3 nya, jangan lupa, ketinggalan ya itu nanti. Sama dengan ya, kalau setelah 6 dikalikan yang ini berarti 3 dikalikan M kurang 1, 3 dikalikan M kurang 1. Nah, 12 dikali M 12 M, 12 dikali 3 positif 36 sama dengan 3 kali M 3M, 3 kali negatif 1 itu negatif 3 ya. Selanjutnya 12M ya, 3M nya pindah menjadi dikurang 3M sama dengan ya, negatif 3, 36 nya pindah kan menjadi negatif 36 ya, seperti itu. Nah, kemudian 12M dikurang 3M adalah 9M sama dengan negatif 3 dikurang negatif 36, negatif 39 ya. Wah, tidak muat ini layarnya. Sebelum saya hapus, coba kalian pahami dulu ya. Untuk melanjutkan tahap selanjutnya ini pasti harus dihapus karena tidak muat layarnya. Ya, coba diperhatikan dulu ya.
proses pengerjaannya sampai tahap 9M sama dengan negatif 39. Ya, pahami pelan-pelan. Nah. Oke, sudah. Oke, Bapak hapus ya. Bapak hapus ini ya, supaya muat lagi ya. Nah, tadi sampai ini kan stepnya 9M sama dengan negatif 39. M sama dengan negatif 39 per 9. Bisa nggak disederhanakan? Ya. Oh, ternyata bisa. Sama-sama dibagi 3. Ya. 39 dibagi 3 itu berapa? 13. 9 bagi 3 itu berapa? 3. Bisa disederhanakan menjadi negatif 13 per 3. Masih bisa tidak? 13 per 3 disederhanakan. Kalau tidak bisa menjadi pecahan campuran, yaitu ya, negatif 13 dibagi 3 ya, atau negatif 13 per 3. 13 dibagi 3 hanya dapat 4. Sisanya 1 per 3. Oke. Berarti M-nya sama dengan negatif 4 1 per 3. Baik, itu beberapa contoh soal yang saya dapat sampaikan ya untuk teman-teman semua ya, kelas 7 dalam pelajaran persamaan linear satu variabel, yang mana pelajaran tersebut merupakan akhir materi dari semester ganjil ini ya. Sebentar lagi kita akan menghadapi penilaian akhir semester. Diharapkan dapat dipelajari materi-materi yang sudah disampaikan dengan baik sehingga memudahkan teman-teman dalam mengerjakan soal PAS yang akan kita hadapi beberapa saat ke depan ya. Itu saja. Mohon izin Bapak untuk menghapus ini. Oke. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.